yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati, hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Doa pengucapan syukur, Yus. Silakan Bu Ivon. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hari lepas hari sampai pada saat ini, Engkau senantiasa menyertai dan menuntun kami. Sejak pagi sampai saat ini, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami semua boleh melakukan aktivitas sepanjang hari ini dengan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Bapa tak henti-hentinya, karena betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Sehingga kalau kami boleh Tuhan menikmati persekutuan pada malam hari ini, dalam doa setiap hari Senin, itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk tak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih untuk semua apa yang Tuhan buat dalam hidup kami.
Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Kau berikan dengan cuma-cuma yang tidak dapat dinilai oleh apapun juga. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, untuk gereja kami Tuhan, untuk jemaat yang ada, dan untuk semua apa yang kami boleh nikmati itu semua adalah karena Tuhan yang begitu baik bagi kami. Di dalam masa pandemi saat ini, kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami terus mengingat bahwa apa yang Tuhan buat selalu baik adanya dalam hidup kami. Untuk itu biarlah Tuhan syukur kami Tuhan boleh sampai ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih ya Bapa di sorga, biarlah hari-hari ke depan kami ada dalam tuntunan Tuhan. Walaupun kami masih beribadah melalui virtual online, tapi kami tetap bersyukur karena sukacita kebahagiaan kami tetap kami rasakan dalam ibadah Tuhan. Setiap ibadah berlangsung. Khususnya malam ini Tuhan kami bersyukur karena kami boleh menikmati kembali. Seberapa kami yang hadir Tuhan, kami tetap mengucap syukur untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, kami serahkan semua hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, ketiga yang esa, kami tetap bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Bu Ivon. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Apapun dunia datang menggoda, imanku tetap teguh. Karena Yesus yang hidup di dalam aku. Kini hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Oh Tuhan Yesus, aku bersyukur dan memuji Engkau karena diriku ikut Kau masukkan dalam kawanan domba tebusan-Mu oleh pengorbanan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Dulu bersusah cari bahagia, dunia berjanji memberi, namun semua hanyalah tinggal janji. Oh, kini ku dapat dalam firman-Nya jalan rahasia surga, tempat bahagia kekal selamanya. Sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada
Kini hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami berkesempatan untuk mendengar firman-Mu, untuk belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, tuntun kami Tuhan, agar supaya kami dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan boleh berkenan kepada Tuhan, dan biarlah kami juga semua yang mendengar dan belajar firman Tuhan, boleh mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33 tentang karya pengorbanan Kristus yang ke-6 dengan tema mengalahkan penguasa dunia. Saya akan bacakan Yohanes 12 ayat 20 sampai 33 untuk kita semua. Judulnya Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Salib Kristus adalah lambang keselamatan bagi umat manusia.
Allah begitu mengasihi manusia yang telah jatuh dalam dosa dan telah dikuasai oleh penguasa dunia, yaitu iblis. Inisiatif untuk menyelamatkan manusia adalah dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga semua orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus dan murid-muridnya datang ke Yerusalem, di mana ada perayaan Paskah orang Yahudi, yaitu peringatan di mana Allah telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yesus datang dengan menunggang keledai, banyak orang yang mengikut dia dan mengeluh-elukannya, karena mereka telah mendengar mujizat yang telah dilakukan Yesus yang telah membangkitkan Lazarus. Kalau kita baca di ayat sebelumnya. Di antara orang banyak itu, juga ada orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi saat itu Yesus menjawab mereka dan mengatakan juga pada orang banyak bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Yesus juga memberikan perumpamaan tentang biji gandum yang apabila tidak jatuh ke tanah dan tidak mati akan tetap satu biji saja, tetapi bila ia mati akan menghasilkan banyak buah. Dan juga barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Hal ini dikatakan bagaimana ia akan mati, untuk menyelamatkan banyak orang yang percaya akan keselamatan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Termasuk orang-orang Yunani dan semua bangsa. Sebagai manusia, tetapi sebagai manusia, Yesus juga merasa cemas. Dikatakan di ayat 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus bisa saja minta kepada Bapa untuk selamatkan dia sebagai korban untuk menyelamatkan dunia. Tetapi Yesus tetap tegar dan taat kepada Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu Allah Bapa memuliakan Yesus dan pernyataan Allah Bapa terdengar oleh orang banyak, meskipun mereka tidak mengerti suara itu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa suara itu adalah suara Allah Bapa yang ditujukan bukan untuk menguatkan Yesus, tetapi agar supaya orang-orang tersebut mengerti bahwa Allah Bapa memuliakan Yesus. Tetapi orang-orang tersebut tidak memiliki kepekaan untuk mendengar dan mengerti suara Allah. Yesus yang mengatakan bahwa penghakiman dunia, Yesus juga menyatakan bahwa penghakiman dunia sedang berlangsung. Itu di ayat 31. Dan penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan dari dunia ini. Melalui kematian Kristus di kayu salib. Penghakiman atas dunia bagi umat manusia telah berlangsung. Implikasinya bagi manusia yaitu implikasinya atas kematian Kristus di kayu salib yaitu yang pertama, Yesus akan menarik manusia untuk bertobat dan diselamatkan. Yang kedua, ada pengampunan atas dosa-dosa manusia yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, iblis sebagai penguasa dunia dikalahkan. Kemenangan Yesus di Kristus di kayu salib adalah kemenangan atas penghakiman dunia. Maka yang berada dalam belenggu kegelapan dan belenggu dosa telah dibebaskan dari penguasa kegelapan yaitu iblis. Yesus juga adalah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12, telah membawa terang atas seisi dunia. Sebagai pengikut Yesus, kita juga patut untuk melakukan seperti yang dikatakan Yesus di ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa.
Apa yang dapat kita lakukan sebagai ketaatan kita sebagai pelayan Kristus, yaitu melakukan tugas-tugas yang Kristus percayakan kepada kita semua. Masing-masing kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Apabila ada di antara kita yang tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, kita percaya Tuhan akan perlengkapi kita. Dan bahkan Tuhan juga berikan kita kemampuan untuk lakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita, asalkan kita mau untuk melakukannya. Saya mengambil contoh, saya terkesan waktu minggu lalu hari Jumat pada saat kita sedang membicarakan tentang di ibadah PW, dan saya juga merasa bahwa setiap kita Tuhan berikan memang kemampuan untuk melakukan pelayanan atau tugas yang berbeda-beda. Sebagai tubuh Kristus, memang kita mungkin misalnya kita adalah tangan, kita melakukan pekerjaan yang tangan bisa lakukan. Juga demikian juga anggota tubuh yang lain melakukan masing-masing tugas yang berbeda-beda, tetapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukan tugasnya. Saya teringat akan kesaksian yang diberikan oleh Ibu Cucu pada hari Jumat dan juga Ibu Ivon tentang Ibu Linda, bagaimana salah seorang dari pelayan Kristus melakukan tugasnya. Memang Ibu Linda mengatakan, saya kan nggak bisa untuk melakukan tugas seperti berdoa, seperti juga menyampaikan firman Tuhan atau apapun juga. Tetapi ini yang bisa saya lakukan, yaitu membantu sesama kita untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan. Jadi kalau menurut saya, apapun juga kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di dalam tugas kita sebagai pelayan Tuhan itu berbeda-beda. Kita adalah pelayan Tuhan dan kita tidak sempurna. Yang penting kita mau untuk melayani Tuhan. Dan saya juga sangat terkesan dengan kesaksian yang diberikan Ibu Cucu dan juga Ibu Ivon, dan juga memang saya juga kagum kepada Ibu Linda bahwa kerinduannya untuk melayani itu dia tidak tanggung-tanggung, dia benar-benar mau menjalaninya apa yang dia mau lakukan. Dan saya percaya itu adalah hal yang baik yang Tuhan juga inginkan kita lakukan di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga kita maupun di tengah-tengah jemaat. Kalau misalnya asalkan kita juga berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mau untuk melakukannya, maka dengan ketidaksempurnaan kita, Tuhan akan memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat melakukannya. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Kita juga sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita seharusnya dapat membagikan terang itu kepada sesama kita, agar supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita mengenal Kristus, mereka tidak berjalan di dalam gelap, tetapi mereka melihat Kristus sebagai terang dunia ini dan menuntun mereka kepada keselamatan. Tuhan Yesus adalah terang dunia, dan kita juga kita harus menjadi terang seperti mercusuar yang menerangi bagian besar gitu. Cukuplah kita menjadi mungkin lilin-lilin yang kecil yang menerangi baik di tengah-tengah keluarga kita ataupun di tengah-tengah jemaat ataupun dimanapun juga Tuhan berikan kita kemampuan untuk dapat menjadi terang dan garam. Biarlah kita melakukan tugas-tugas kita seturut dengan pimpinan Tuhan, dan biarlah apapun juga itu Tuhanlah yang akan menyempurnakan semuanya. Apa yang kita lakukan ini adalah sebagai pelayan, marilah kita saling juga menghormati apabila kita saling melakukan tugas-tugas kita. Kita saling menghargai, saling membantu juga, sehingga kita semua dapat melakukan tugas-tugas pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Dan agar supaya tugas pelayanan ini kita lakukan bukan untuk dihormati oleh manusia, tetapi supaya kita dapat mendapatkan penghormatan dari Allah Bapa.
Karena semuanya yang kita lakukan juga di dunia ini, semuanya penebusan Kristus bagi kita dan juga bagi semua umat manusia, ditujukan semuanya adalah untuk kemuliaan Bapa di surga. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami telah boleh belajar firman-Mu, kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menuntun kami agar supaya kami boleh melakukan tugas-tugas kami untuk melayani Tuhan. Agar supaya Tuhan berikan hati yang mau untuk melayani Tuhan. Walaupun dengan kemampuan kami yang tidak seberapa Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memampukan kami untuk dapat melakukan tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, baik di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah keluarga kami, ataupun dimanapun juga yang Tuhan telah tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami semuanya agar supaya kami dapat melakukan tugas-tugas kami dengan sebaik-baiknya dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, tapi sebelumnya apakah kita akan memuji Tuhan? Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti
untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan berdoa untuk menaikkan doa-doa permohonan kita, yaitu doa syafaat. Kita akan berdoa untuk gereja GKO Bintaro Jaya, yaitu untuk gembala sidang, untuk majelis jemaat, komisi-komisi, dan sekolah minggu. Dan kita akan, ini saya mohon Ibu Grace Purukan untuk mendoakannya. Yang kedua, kita akan berdoa untuk jemaat GKO Bintaro Jaya yang sakit, yang dalam pergumulan, agar tetap bertekun dalam Tuhan. Saya mohon Ibu Penatua Flora untuk mendoakannya. Yang ketiga, untuk pos-pos pelayanan pendeta di Sanggau, Blora, agar tetap ada dalam pimpinan Tuhan. Saya mohon Pak Ben untuk mendoakannya. Yang keempat, kita juga berdoa untuk sinode GKO, untuk semua pengurus, pendeta, rencana pengadaan kantor, sinode, dan lain-lain. Mohon untuk, sebentar, mohon untuk Bang Robert untuk mendoakannya. Doa untuk dan yang kelima, doa untuk bangsa dan negara. Saya mohon didoakan oleh Ibu Susi Wawiling. Terima kasih. Mari kita mulai dengan doa yang pertama. Satu lagi tambahan Tan untuk Pak Lambok Silalahi yang sedang berduka. Oh ya, itu juga saya mohon didoakan oleh Ibu, dimasuk di doa yang orang sakit ya. Bu Esther, boleh dong saya? Oh iya, silakan. Keponakan saya sekarang ada di rumah sakit yang ibunya baru meninggal kena DBD dan trombositnya sangat turun. Ibu Ican. Namanya adik saya, namanya Alwin Sianturi. Kita berdoa itu untuk termasuk orang yang sakit. Iya, iya. Di nomor 2 yang berdoa nomor 2 itu
Ibu Flora ya, Bu? Ya, baik. Ibu Flora tolong doakan adiknya Bu Ican dan Keponakan juga saya. siapa? Ponakan Ibu. Keponakan. Oh, ponakan Ibu ya. Dan juga untuk sekalian untuk keluarga Bapak Lambok Silalahi. Oke, baik. Makasih Bu Esther. Terima kasih Bu Ican. Mulai berdoa. Silakan Bu Grace. Kita mulai berdoa. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat yang kudus ya Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami selalu merasakan cinta kasih, penyertaan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini Engkau sudah beserta dengan kami dalam doa setiap Senin. Kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami percaya Bapa, 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di sini. Engkau mendengarkan setiap doa-doa yang kami naikkan. Engkau menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan Allah kami, Allah pencipta langit dan bumi, dan tidak ada mustahil bagimu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami mau berdoa Bapa buat jemaat-Mu GKO Bintaro Jaya Bapa. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta. Tuhan kiranya senantiasa memberkati Ibu Iren, memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang berasal daripada-Mu. Dan Tuhan juga memberkati keluarganya, Pak Regi dan Reinsya Bapak, yang mendukung pelayanan Bu Iren. Biarlah Bu Iren akan yang melayani jemaat GKO Bintaro Jaya senantiasa selalu Bapak berada bersama-sama dengan jemaat-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat majelis yang ada di GKO Bintaro Jaya. Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak-Mu untuk melayani Engkau di jemaat GKO ini. Kiranya Tuhan juga menolong, memimpin, memberikan kesehatan, kekuatan untuk setiap majelis yang ada di GKO Bintaro Jaya, agar supaya ada satu kesatuan misi dan senantiasa bersatu untuk melakukan setiap pekerjaan, melakukan setiap program kerja yang sudah disusun dengan baik ya Bapak. Demikian juga akan berdoa buat setiap komisi yang ada, mulai dari komisi pelayanan anak, komisi remaja, komisi PW, komisi Pelpri, dan komisi lansia. Tuhan, dengan setiap program-program yang sudah disusun, Tuhan berkati Bapak, setiap pengurus komisi, ketua, sekretaris, bendahara yang ada, agar supaya mereka bisa bersatu hati Bapak di dalam menjalankan setiap ibadah-ibadah yang dilakukan, baik berupa rekaman, baik berupa Zoom, apapun itu Bapak melalui virtual ini. Kami percaya Tuhan menyertai setiap pelayanan yang diberikan. Kami juga berdoa Bapak untuk guru-guru sekolah minggu yang ada. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan menambahkan satu lagi guru sekolah minggu di dalam komisi sekolah minggu. Kami berdoa Bapak buat Kak Mer Sembiring, Tuhan yang sudah mengirim dia, biarlah dia juga Tuhan berkati agar supaya dia boleh menyatu dengan guru-guru sekolah minggu yang ada, dan biarlah apa yang sudah dilakukan di dalam sekolah minggu Bapak, semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah guru-guru sekolah minggu senantiasa bisa membimbing adik-adik yang ada, yang adalah merupakan generasi-generasi penerus untuk jemaat GKO Bintaro Jaya. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat GKO Bintaro Jaya. Tuhan kiranya senantiasa memberkati Bapa setiap jemaat yang sudah ada. Engkau tahu setiap kebutuhan jemaat yang ada.
Kiranya Tuhan juga menolong Bapak untuk setiap masalah yang ada, dan biarlah Tuhan juga mau mengajarkan kepada jemaat-Mu untuk senantiasa bersyukur dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur dan terima kasih kami untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini, di mana kami Tuhan, anak-anak-Mu bersekutu bersama, kami boleh memuji menyembah Engkau, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami malam hari ini. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami sehati dan sepakat untuk berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-jemaat kami yang sakit, baik di rumah sakit atau mungkin ada yang di rumah. Mari Tuhan Engkau jamah bagian-bagian tubuh mereka yang lemah. Biarlah Tuhan memberkati setiap dokter atau obat-obat yang mereka pakai. Bahkan keluarga-keluarga yang merawat, Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan keteguhan iman. Dan percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan setiap jemaat-jemaat kami yang tidak kami sebut namanya, tapi Engkau maha mengetahui Tuhan. Engkau maha mengenal mereka satu persatu. Dan Engkau mengetahui apa yang menjadi kendala di dalam tubuh mereka. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus akan menjamah mereka. Semua sel-sel dalam tubuh mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Adek Alwin Sianturi yang saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan Yesus tolonglah dia, jamalah dia. Tuhan, hanya kepadamu kami memohon, biarlah dokter yang merawat dan para medis Engkau berkati, Engkau kuduskan, bahkan semua obat-obat yang dipakai yang masuk dalam tubuhnya dikuduskan di dalam nama Yesus, agar itu Tuhan boleh bermanfaat untuk kesembuhan Adek Alwin Sianturi. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Bapa, Engkaulah dokter dari segala dokter. Biarlah urapan-Mu turun atas adik Alwin dan dia boleh sembuh, pulih di dalam nama Yesus. Bapa di surga, malam hari ini juga kami teringat akan saudara kami, Tuhan, Bapak Lambok dan Marta dan juga keluarga besar Silalahi Tuhan yang kehilangan orang tua mereka, di mana orang tua mereka yang Kau telah panggil ke rumah Bapa di surga. Mari Tuhan, Engkau berikan penghiburan yang sejati bagi keluarga Silalahi, keluarga besar Silalahi, khususnya Pak Lambok dan keluarga. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesabaran, memberikan penghiburan yang sejati yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa kematian adalah jalan untuk menuju kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Biarlah semua acara yang berlangsung dari hari ini, besok, dan sampai ke pemakaman, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan cuaca yang terbaik, sehingga Tuhan acara demi acara yang mereka lalui boleh selalu berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat jemaat-jemaat kami Tuhan GKU Winterjaya. Tuhan Yesus, di masa-masa pandemik ini begitu banyak hal Tuhan, kesulitan-kesulitan hidup, kesulitan-kesulitan dalam belajar untuk anak-anak. Banyak hal Tuhan yang menjadi kendala di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan jemaat kami. Mari Tuhan, Engkaulah yang memberikan solusi yang terbaik. Engkau memberikan pertambahan ekonomi bagi jemaat-jemaat kami, bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami memohon. Biarlah kami tetap di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu menyediakan yang kami perlu. Kami percaya Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji termulialah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus yang ada dalam sorga,
gereja kami Tuhan, jemaat kami punya pos-pos pelayanan di Sanggo dan Belora. Kami datang dengan banyak ide, dengan banyak tujuan yang sangat ideal, yaitu untuk mencapai jemaat yang sehat secara rohani dan sehat secara jasmani. Datanglah kami dengan semua proyek dan usaha yang kadang-kadang kami merasa belum berhasil menurut ukuran kami. Terutama dalam perilaku, terutama dalam tindakan, dalam percaya dan iman. Tapi ya Tuhan, inilah keterbatasan kami. Kami hanya menyampaikan dan berusaha. Tuhanlah yang menolong. Terima kasih Tuhan. Ada banyak usaha kami yang terhambat oleh karena iklim. Ada banyak usaha kami yang terhambat oleh karena personel. Ya Tuhan, dalam keadaan pandemi gini, kami tidak dapat bertatap muka dan melihat progres dari semua usaha kami. Yang kami buat hanyalah pesan dan arahan dari jauh. Ya Tuhan, kami berdoa khusus buat saudara-saudara kami di Sanggau, terutama kepada pendeta, vikaris, dan seorang vikaris yang baru sekarang Tuhan Opi. Kuatkan dan pimpin dia Tuhan. Kasih cara dan jalan yang paling baik untuk dia dalam pendekatan di Muan. Terima kasih Tuhan. Inilah pertama kali kami dapat langsung berinteraksi dengan Muan secara langsung. Dan kami hanya dapat berharap dengan pertolongan Tuhan melalui Opi, vikaris yang baru. Kuatkan dia juga ya Tuhan. Banyak hal pula yang kami belum mengerti apa yang kami akan lakukan di Belora untuk pelebaran kerajaan-Mu. Di mana kesempatan dan kapan mulainya dan bagaimana memulainya. Kami minta Tuhan arahan dan pimpinan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang secara manusia kami rencanakan. Secara logika kami atur. Tapi tanpa berkat dan penghantaran dari-Mu Tuhan, kami percaya itu akan sia-sia. Kami berharap Tuhan, semua yang kami lakukan untuk kebesaran nama-Mu. Tuhan pimpin kami dan tolong kami. Dan tolong jemaat kami di Muan, di Sanggau. Khususnya kami berdoa Tuhan buat anak asuh yang dengan segala keterbatasan kami membantu. Tetapi bantuan-bantuan itu Tuhan kiranya berguna. Dan kemudian hari anak-anak asuh ini Tuhan dapat menjadi alat-alat terkecil dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu Allah Bapa, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menuntun, memberkati dan mengarahkan kami untuk hal-hal baik yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami. Bersama kami malam hari ini bersatu hati Tuhan menopang gereja kami, khususnya sinode yang berdiri di tengah jemaat kami. Tuhan yang terus campur tangan di dalam setiap program yang mereka rindukan untuk dilakukan. Terlebih dahulu kami rindu pengudusan Tuhan, pengurapan Tuhan, menyertai, memberkati segala program yang ada, sehingga semua boleh berjalan seturut kehendak Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Hermanus Laelu selaku Ketua Sinode, Tuhan yang selalu membimbing, mengarahkan, memberikan hikmat, menjaga kesehatan, memberikan kemampuan untuk melihat, untuk mempertajam visi misi Tuhan
bagi gereja kami di GKU Bintaro Jaya, sehingga perkembangan, progres, pertumbuhan yang baik ke arah keserupaan Kristus itu boleh terjadi hari lepas hari di dalam kehidupan kami berjemaat. Terima kasih Bapa, berkati Pak Heri Laelu dan keluarga, juga Pak Yoga Wiono yang membantu beserta seluruh pengurus dan jajaran staf yang ada. Kami mengucap syukur juga kalau Tuhan percayakan posisi baru Wasekum yang kosong bagi Pak Rudianto Nenggolan. Tuhan juga yang memakai beliau dengan segala komitmen yang ia berikan, ia boleh menjadi berkat juga bagi gereja kami. Pakai di segala hal yang merupakan kapan dan talenta beliau hingga boleh jadi berkat di tengah jemaat kami. Kami menaikkan syukur juga untuk Pak Ketua kami Risman yang sudah juga boleh ditunjuk untuk ikut di dalam bagian tim sidang sinode yang akan datang. Tuhan juga mengurapi dan memampukan sehingga ia juga menjadi berkat bagi perkembangan pertumbuhan gereja kami di masa yang akan datang. Kalau pada saat ini kami memiliki kerinduan yang besar untuk memiliki kantor sinode sendiri, biarlah Tuhan segala cita-cita itu juga kami bangun dengan iman yang tertuju kepadamu saja. Biarlah Bapa yang mencukupkan segala sesuatu. Tanah yang sudah kami boleh peroleh itu juga Tuhan berkati dan urapi. Pendanaannya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Dan proses pembangunannya dari perizinan dan segala sesuatunya, Tuhan yang membukakan jalan. Setiap jemaat yang Tuhan mau pakai menjadi saluran berkat, Tuhan juga terlebih dahulu menggerakkan hati dan pikiran mereka untuk bersinergi bersama, membangun kemuliaan nama-Mu di tengah gereja jemaat kami. Terima kasih Bapa, setiap pribadi yang sudah juga berjeri lelah, membangun, memberikan kontribusi bagi pertumbuhan gereja kami naikkan syukur untuk-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memakai kami, alat-alat kemuliaan-Mu, untuk selalu menjadi bagian dari pekerjaan yang baik. Dan kami percaya, kami menyerahkan segala sesuatunya dalam kuasa campur tangan Tuhan Yesus, sehingga kami mampu melakukannya dengan perkenan kasih Tuhan. Allah Bapa yang makasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala kerinduan, doa, dan permohonan kami ini, kami hanya alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus kami yang penuh kuasa. Amin. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, puji-puji nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh beribadah hari pertama dari minggu ini dalam doa setiap Senin. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji-muji nama-Mu, kami sudah boleh berdoa, dan kami sekarang memanjatkan doa permohonan kami. Tuhan, kami bersyukur dan berbahagia boleh menjadi bagian dari bangsa Indonesia, bangsa dan negara Indonesia. Kami boleh menjadi warga negara Republik Indonesia. Kami yakin Engkau sendiri yang mengaruniakan negara dan kebangsaan ini kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengangkat doa untuk bangsa dan negara ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memelihara negara dan bangsa kami, karena Engkau sendiri yang memberikan bagi kami sejak kemerdekaan dahulu, sehingga boleh membawa kedamaian dan kemakmuran bagi negara dan bangsa kami, kemajuan bagi rakyatnya, melalui pimpinan tertinggi Bapak Presiden Jokowi, yang Engkau sendiri tetapkan menjadi presiden kami. Oh Tuhan, peliharalah kehidupan Bapak Presiden ini. Taruh roh-Mu yang kudus di hatinya. Juga demikian bagi menteri-menterinya yang boleh mendukung dia melakukan pelayanan di setiap sektor kehidupan bangsa. Sehingga kehendak Tuhan boleh terwujudkan dalam kehidupan rakyat Indonesia. Kesehatan dan semangat yang tinggi untuk membangun bangsa dan negara dengan tidak menguntungkan diri sendiri. Ya Tuhan, jauhkan dari keinginan-keinginan untuk korupsi
dan mempergunakan atau memakai yang bukan hak dan milik mereka, sehingga merugikan orang banyak. Orang-orang yang membenci Bapak Presiden Jokowi, jamah hati mereka ya Tuhan, sehingga boleh berubah. Juga yang membenci anak-anak Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, sehingga mereka boleh menyadari kesalahan paham mereka dan berubah menjadi anak-anak Tuhan. Demikian halnya Tuhan dengan pandemi yang masih terus melanda negara kami ini dan juga bangsa-bangsa lain. Kami yakin di tengah pandemi ini kuasa Tuhan bekerja untuk bangsa-bangsa, juga bangsa Indonesia. Kami tetap mendukung gugus terdepan yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien. Biarlah mereka melakukan dengan penuh tanggung jawab dan didasari dengan kasih. Kami bersyukur dan terima kasih juga padamu ya Tuhan, bahwa vaksinasi sudah boleh berlangsung untuk memajukan kesehatan dan kekuatan rakyat. Inilah ya Tuhan doa kami dan permohonan kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa di surga yang maha agung, maha mulia, maha pengasih dan penyayang. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan ini semua adalah karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk terus beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah kami terus beribadah dan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang memelihara seluruh kehidupan kami. Biarlah kami tidak jemu-jemu beribadah kepadamu Tuhan dan menaikkan doa-doa kami kepadamu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan. Engkaulah Allah satu-satunya yang mendengar doa-doa kami. Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berkorban untuk keselamatan, untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk malam hari ini kalau kami telah boleh berkesempatan untuk menaikkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan mendengar doa-doa kami semua, doa-doa anak-anak-Mu yang dinaikkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai kami di sepanjang minggu ini di mana kami akan memasuki hari-hari yang baru di minggu ini, di dalam segala tugas-tugas, kegiatan-kegiatan kami. Biarlah semua kegiatan kami ini boleh memuliakan Engkau ya Tuhan, karena kami boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan saja senantiasa. Terima kasih banyak Tuhan kalau kami boleh beribadah malam hari ini. Terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu kepada kami semua di sepanjang ibadah ini Tuhan. Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang ada di dalam persekutuan kami ini, di dalam doa setiap Senin ini. Tuhan memberkati anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Satu persatu Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah berkat anugerah Tuhan terus tercurah. Tuhan terima kasih banyak untuk berkat anugerah Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia, berkat anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
surga. Ku Berterima kasih. Amin. Terima kasih untuk semua yang boleh hadir. Terima kasih untuk Ibu Yusti yang sudah membantu kami. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Tante. Maaf tadi mati lampu di tempatku. Bapak Yusti Maningset. Terima kasih Yusti. Iya. Terima kasih. Dan semua yang boleh hadir, terima kasih. Terima kasih banyak, Tante. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Tante berkati. Bisa memberkati. Sama. Sama-sama.